betul. Ya, itu seperti itu. Ya siapa tahu lah semuanya ingin merubah nasib, Betul. semuanya ingin sukses. Tapi tergantung strateginya, Mas. Karena saya sudah mengalami, saya sudah pelaku dan merasakan, saya berusaha gimana dia ini nggak salah strategi. Ya, betul. Nah, seperti itu salah betul. Strategi, salah nasib itu menurut saya lo ya. Dari sekian banyak ini. Saya sampai wawancara orang yang gagal di tengah jalan, orang yang sukses, ya kan ya. Sampai orang yang nggak berani. Berarti saya bisa ambil kesimpulan, semuanya terletak di strategi. Strategi ya. Ya. Betul. Strategi guys, kelihatan nggak saya ini? Ini. Kelihatan. Strategi guys, strategi. Itu menurut saya, strateginya kan beda-beda. Dan mereka secara nggak langsung menurut saya punya strategi masing-masing. Yang menurut mereka itu yang terbaik, yang mereka mengerti. Berarti ini bukan strategi saya, ini strategi teman-teman yang sudah finish. Betul. Jadi saya ceritakan ini strategi ini seperti ini, strategi ini seperti ini. Kamu kira-kira yang cocok dengan kondisi kamu. Pakai strategi yang mana atau punya strategi sendiri. Tanpa strategi kamu nggak akan mampu itu, Mas, itu. Betul. Jadi tanpa backup ekonomi atau strategi yang bagus juga berat. Saya ada customer, Pak. Dia seorang janda. Rumahnya masuk gang. Temboknya bolong rumah itu. Iya. Nah, cuman nggak sekonyong-konyong saya menolak waktu itu. Kan saya lihat aset tuh. Iya. Gila, tapi nggak bisa jadi patokan nggak jadi patokan. Cerita aja. Dalam artian ini saya ada cerita, ibu-ibu, dia punya anak 2, gitu ya. Dia hidup sendiri, dia bergerak di air, tangki. Isi ulang ya, bukan? Iya nggak tahu, tangki Iya. dia tinggi aja. Terus pertama saya tanya, dari data saya lihat, kok perputarannya bagus banget. Average balance kalau bahasa perkeuangan, perputarannya kok bagus ya, sekian ya. Saya tanya, dari perputaran tersebut ibu dapat sisa berapa? Itu dalam 1 bulan ini. Dia cerita sekian. Oh iya, oke, dari keuangan oke lah, masuk. Boleh ibu, saya lihat pembukuannya. Oh ada, Pak, pembukuannya. Saya nggak ngelihat aset dia apa, keuangan dari seperti apa. Saya ACC. Dia udah jalan lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun, mungkin 4 tahun ini, mungkin kurang 3 tahun lebih. Insya Allah 0 denda, Pak. Angsurannya Bapak tahu 8 juta. Walaupun mobil itu disopirin sama orang, nggak mungkin dia nyopir sendiri. Iya, karena perempuan lah ya. Perempuan. Masih tabu lah ya. Yang saya lihat di situ adalah strategi dia bagus. Oh, berarti strategi termasuk salah satu perhitungan di bidang pembiayaan ya. Iya. Ibu mau beli dengan DP sekian, angsuran sekian. Apa strategi ibu? Bahasanya mungkin nggak mau strategi. Iya. Alasan ibu apa? Dia bicara bla bla bla, itu kan udah strategi kan masuknya. Dan rasional, masuk akal. Oh iya. Oh ya udah, saya approve. Alhamdulillah di ACC sama CA. Oke, jalan udah 3 tahun lebih. Mungkin CA kalau nanti lihat ada, nanti saya sebutkan namanya, atau mungkin mau tanya langsung nanti saya di Japri aja ya. Saya sebutkan namanya seorang itu ada. Silakan dicek di sistemnya kita Asia. Yang penting berjalan lancar. Itu. Kita nggak salah target. Yang jelas apa? Ya itu. Dari segi wawancara waktu kita survei, kita tahu kok strategi dia. Iya. Kita tahu dulu. Ini kan surveyor. Itu kan kalau di bahasa kriminal kan sama dengan penyidik. Aduh, saya takut banget ya ngomongin. Kayak takut dedes itu. Memang untuk kepentingan itu kebaikan bersama, untuk kebaikan bersama. Iya, saya cuma bisa support, ya kan? Support dari apa? Ya pembiayaan itu, gitu. Soalnya saya merasakan ini,
Lek takon koyo penyidik aku biyen. Dedes. Tapi itu wajib. Wajib betul. Saya harus wajib laksanakan itu. Wajib laksanakan karena itu salah satu kewajiban. Kewajiban betul. Jadi kalau di pembiayaan saya standar aja yang saya minta, Pak. Cuma 5C. Karakter, kapital, collateral, capacity, condition. 5C. Tambah sama saya biasa 1P. P itu purpose atau tujuan. Oh, iya. Target, tujuan ya. Tujuannya pengambil unit itu untuk apa sih? Manfaat, fungsi. Nah, iya. Itu. Jadi mungkin 5C ya, dihafal ya apa tadi, Mas? 5C. Karakter, kapasitas, kondisi, kolateral ini apa ini? kapital, Keuangan, apa kolateral itu aset. Ya, terus satu lagi. Kolateral itu aset yang mensupport pekerjaan. Satu lagi kan ada berempat tadi. 5 tadi apa? 5 tadi, condition, kolateral, Condition, kapital itu rumah, semacam rumah. Condition, kapital, karakter, kapasitas, terus apa yang berikutnya? Kolateral. Oh, iya. 5C ya, jangan lupa 5C. Merasa dia bisa menyadari sendiri kemampuan dia, potensi dia bisa pahami sendiri 5C ini. Betul. Menurut pandangan dia sendiri. Kalau dia merasa mampu, monggo. Ya, monggo, silakan monggo. Hubungin Asia Finance. Hubungi Aris Asia Finance. Harus aja lah. Karena apa? Lebih penting lagi, Pak ya. Saya mungkin kayak kolateral, kapital itu berhubungan dengan aset rumah, kondisi rumah. Saya salah satu orang yang tidak. Berarti barang nggak bergerak. Ya, saya agak mengabaikan. Bila karakter dan kapasitas serta condition usaha dia mendukung. 3 ini cukup. Tapi kalau dia punya melengkapi 5-5-nya, luar biasa. Karena terus terang Lur, rumah saya itu masih bambu, masih gedek. Ya, saya pertama survei Anda, saya masuk gang loh ke rumah Anda. Masih gedek. Sampai saat ini masih masuk gang kan? Udah, masih masuk gang Masuk gang, KTP Anda masih masuk gang. Udah beda. Iya. Jadi waktu dulu kenal Asia ini, rumah saya itu masih bambu, masih gedek, dan di ACC. Langsung ambil 2 waktu itu, Mas. Ya, betul. Ya, langsung ambil 2 unit. Iya, betul sekali. Berarti aset mang bisa diabaikan kalau yang lain sangat amat mendukung. Ya, gitu. Sangat mendukung. Saya juga mungkin nanti yang belum kenal Pak Jreng banyak cerita ke saya dulu. Pak Jreng itu dulu tukang parkir. Betul, Pak? Udah banyak yang tahu. Udah banyak yang tahu ya. Oh, maaf, mungkin nanti kan saya nanti kan channelnya di share ke saya toh. Nanti saya kan promosikan ke teman-teman saya yang belum kenal jenengan kan. Dia seorang tukang parkir. Dia juga pernah di keuangan. Bang Titil, Pak ya? Bang Titil. Kau tahu aja. Ya iyalah. Saya kan polisi. Penyidik. Penyidik harus tahu. Harus tahu. Saya harus tahu histori Anda dulu. Iya. Saya harus tahu. Itu kelebihannya. Istilahnya kalau bahasa KAT itu kita itu rekam jejak. Betul. Rekam jejak. Berarti nanti ke depan kalau saya pribadi loh Mas, nanti ada teman-teman yang mau mencoba spekulasi, dalam artian saya bisa memastikan ini spekulasinya masuk kalau tidak. Ya, berarti harus kita mikirnya 80-70% berhasil, resiko gagalnya 20. Ya. Kalau 50-50 saya masih belum berani. Intimidasi masalah. Masih beresiko. Kalau 50-50 masih beresiko. Intimidasi resiko. Itu di situ. Intimidasi resiko di situ. Harus ada. Kayak ini ya ada kan cerita kan temen ada yang sampai padahal itu udah 80, hitungannya 80-20, itu pun masih gagal karena ada 20 resiko yang tak terdugain. Iya, betul. Itu masuk kategori 20% itu. Betul. Kan ada juga kan sebetulnya. Banyak malahan ya. Banyak. Ya, maaf Pak, jangan seperti itu Bapak bilang. Bapak udah memenuhi, seandainya sekarang nih. Iya. Memenuhi 5C tersebut. Iya. Tapi pada saat ada accident, ada musibah kemarin, Bapak juga kan kesulitan. Kesulitan. Hah? Lu enggak, Lur.
Nunggak lur, tapi insya Allah bayar jadi Sudah, lur. kita bayar lur. Itu sampai semua angsuran mas, nunggak semua. Ya iya, masalah. Ya nggak Masalah. juga. Siapa yang mau? Ya, siapa yang mau? Ada nasabah saya tadi kita cerita nggak usah sebutkan merek ya. Lancar jaya, angsurannya sekitar 7 sampai 8 juta. Udah bertemu hampir 2 tahun. Accident. Bingung. Itu salah satu. Padahal accident itu siapa yang mau sih Pak? Tapi kan kadang-kadang kita juga nggak perhitungkan gitu loh. Ya. Tapi itu pengaruhnya sangat besar. Itu logikanya kalau kita ya itu mau bisa teman punya mitra, bisa bersharing, saya harus gimana cari solusi. Kalau nanti curhatnya sama, ya mohon maaf ya, sekalangan driver akan sama-sama pusing, mendengarkan aja pusing. Apalagi cari solusi, ya kan ya? Iya. Kalau misalkan sama-sama mungkin sama-sama punya kenalan, sama-sama pengusaha yang saling mendukung, nanti misalkan lah mesti ada titik solusi. Ada solusi, jalan keluar yang bagus. Pasti ada. Imbuh nggak tahu nanti solusinya seperti apa, lihat kondisinya kan ya. Kondisinya betul juga. Ya itu. Ya saya sih di sini di channel Bapak ini berharap satu promo. Nomor telepon saya jangan lupa lur. 081 234 784 652. Enggak apa-apa. Saya masukin aja deskripsinya ya. Iya betul ya, betul Pak. Ya enggak apa-apa, kasih Pak Jreng gitu. Jadi gini. Saya sih berdoa kayak teman-teman driver ataupun pengusaha angkutan atau bergerak di bidang angkutan lah semuanya, kendaraan. Selalu hati-hati di jalan. Ingat keluarga di rumah. Karena Anda masih punya keluarga yang menunggu Anda di rumah. Tapi jangan lupa juga tanggung jawab penting nomor 1. Itu kata-katanya kok bijak sekali itu mas. Yo enggak. Apa ini lupa? Ya kalau supir udah berangkat pasti kan ingat keluarga. Takutnya di jalan. Ya enggak, namanya gini. Lepas. Hati-hati itu dalam artian selalu berkendara jangan ugal-ugalan. Oh iya. Gitu Jangan seperti yang viral-viral gitu ya. Gak usah deh ikut-ikutan trek oleng, sorry ya, yang trek oleng-oleng nggak usah, resikonya besar. Iya. Anda nggak bakal, Anda akan nanti menangis. Entek bebek entek meri leono accident, seman tenan. Kan beda mas, yang oleng-oleng itu kan orang kaya. Yang saya kasih tahu, yang orang lebih paham, yang oleng-oleng itu orang kaya. Ya udah, itu dia udah mampu untuk mengatasi masalah itu, misalkan lah. Udah ada anggarannya, tahu anggarannya, udah tahu. Jangan dihina, mereka udah tahu resikonya dan dia mampu mengatasinya. Masalahnya kalau dia uang punya, nyawa kan nggak punya Pak. Iya. Itu loh penting juga. Tapi yang saya tahu, yang oleng dia tahu ini medan buat oleng cocok nggak cocok, dia udah memahami. Ya walaupun apa-apa kan resiko ada apa-apa kan kita nggak tahu. Dulu. Udahlah. Pada rule-nya nyaman, di zona nyaman aja sementara. Nanti kalau udah lunas terserah Anda gitu ya. Ya jangan lah, tetap dong. Iya, gitu harus safety ya. Safety lah. Iya. Itu. Kalau saya sih lihat sekarang nih Pak ya, Pak Jreng ya. Ya. Usaha jenengan ki dari mulai saya tahu sebelum 2016 sebetulnya jalan ini. Anda itu apa sih triptiknya itu sampai masih bertahan sampai saat ini? Tipnya seperti di transportasi ya? Iya, di transportasi dan usaha jenengan dong. Ya. Kalau saya pribadi di mas, kreativitas. Contoh dulu ya, orang-orang lewat Pantura, saya lewat Wonogiri. Tadi saya bisa menemukan ide-ide tertentu yang lebih mempermudah pekerjaan saya. Alasannya Pantura perbedaannya apa dengan selisih waktu? Iya, kenapa? Ya Pantura ya cepet, cuma kan rame. Banyak lampu merah, banyak kendaraan kecil, banyak sepeda motor, akhirnya menjadi kendala ini. Gitu ya. Itu berarti kreativitas satu. Terus kedua apa lagi? Strategi. Bagaimana supaya bisa survive sampai saat ini gitu ya. Ketiga, jaringan. Jaringan ini bukan masalah apa ya, kita bisa saling kolaborasi antar
ekspedisi. Hmm. Iya. Ya kan, Mas, ini kalau Malang rame, Jember sepi. Kalau sini sepi, Jember rame mesti. Contoh ya. Berarti waktu sini rame, saya kerjasama sama ekspedisi Jember. Kalau trukmu sepi, bawa ke sini. Nanti kalau saya sepi, saya bawa ke sana. Berarti biar stabil. Oh, ya. Jadi tukar informasi lah. Iya, ya kan jaringan. Nah, cuma 3 itu. Iya, ya kalau semangat pastilah ya. Semangat pasti. Pasti itu semua usaha apapun semangat. Ya, Positif thinking. positive thinking. Bahwa kita apapun yang terjadi, insya Allah dengan cara berpikir yang baik, insya Allah mampu. Insya Allah kan. Ya kemungkinan kalau ya adalah kendala-kendala yang alhamdulillah masih mampu lah. Saya juga merasa kadang-kala sesuatu yang gambaran saya nggak mampu dikasih cobaan seperti apa. Saya juga merasa kalau saya dikasih cobaan seperti ini nggak akan mampu kayak teman kita dengan kondisi perputaran yang seperti itu memang berat. Itu alhamdulillah sementara saya masih dikasih cobaan yang menurut Tuhan saya masih mampu menghadapi itu, Mas. Ya itu. Saya terus juga gini. Menurut Pak Jreng, usaha apa yang masih bisa bertahan untuk transportasi ini? Di transportasi ya? Ya untuk transportasi, support transportasi kan berarti angkut apa kek, apa usaha apa gitu. Kalau jenengan kan jelas hasil bumi. Kalau semuanya masih bisa bertahan, Mas. Tapi harus punya strategi yang lebih. Harus punya teori yang lebih. Karena sekarang medsos ini kan sangat amat terbuka. Sekali ada strategi baru, di itu orang selalu menyerang strategi-strategi yang baru tadi. Berarti kita harus berusaha gimana caranya menemukan solusi-solusi terbaru. Karena perkembangan zaman sekarang begitu cepat. Dulu awal saya nggak berpikir tentang transportasi. Saya cuma pendukung supaya saya nyaman bekerja. Sekarang kebalik. Di perdagangan saya minus. Karena faktor transparansi informasi ini tadi. Supplier itu kan apa sih, Mas? Supplier itu kan ya cuma membawa barang dari sini ke sini. Marginnya kecil ya? Semakin lama semakin kecil marginnya. Resikonya semakin gede. Ya, kalau sini sudah sama-sama paham, sama-sama tahu, kita nggak berguna. Kita kan secara kasar ngomong kan hitungannya kan sebelumnya kan makelar. Mediator. Iya kan ya? Yeah. Kalau objek sama objek ini udah saling kenal, kita nggak akan berfungsi, Bos. Yeah. Hidup kita itu memang utama itu jasa, Pak. Ya, Anda bergerak di bidang jasa kan? Makanya kadang-kadang cari-cari produk terbaru yang orang masih belum tahu. Iya. Itu juga kreativitas. Ya mungkin juga untuk teman-teman sales jangan khawatir, tetap semangat. Semangat. Walaupun di Jepang, Pak ya. Ya. Di Jepang itu beda. Satu merek unit di-cover oleh beberapa pembiayaan, leasing. Ya. Satu merek unit. Ya, satu merek unit dibilang beberapa leasing. Customer ya tidak ke dealer loh, Pak. Langsung ke leasing tersebut. Leasing satu apa leasing semua leasing? Enggak. Dia udah kena ke siapa dia? Dan dealer itu hanya ada sales counter. Oh iya. Ini informasi ini saya dari Mr. Kato saya sebutkan di sini ya. Informasi dari Mr. Kato waktu itu. Iya. Di Jepang mungkin secara gamblang saya tidak begitu mengenal tahu secara rincinya. Cuman yang terjadi seperti itu. Maksudnya ini pengusaha transportasi ini dipermudah gitu apa gimana? Iya, kayak jenengan nih. Teleponnya nggak ke salesnya tapi langsung. Mas Aris, saya butuh kendaraan lagi. Mereknya apa, Pak? Mereknya A. Sales yang konfirmasi ke dealer ya? Saya yang, saya biayai, saya keluarkan PO. Tinggal saya ambil unit ke dealer.
Itu udah seperti itu. Karena juga transportasi informasi juga. Tapi kayaknya Malang, Jawa Timur ini sudah mengarah ke sana, Mas Haris. Ya iya makanya Ya, itu. udah mulai mengarah. Ya contohnya saya Ya. bisa langsung kenal Ke jenengan, konsumen lah ya. konsumen langsung, jenengan ke person langsung ke Iya. saya, ya kan. Walaupun saya punya teman-teman sales, ya gitu loh. Kadang-kadang saya nggak tahu ngambil di mana, Lur. Pokoknya saya tahu datengin aja gitu, Lur. Pokoknya siapa kata Mas Haris. Kan sudah mengarah ke situ. Itu mungkin 1-2 orang yang melakukan. Iya, sudah ada beberapa orang. Permasalahannya awalnya bukan masalah percaya, masalah nggak ada waktu awalnya. Betul. Iya nih ya. Tapi nanti ke depannya ya teman-teman sales harus lebih kreatif. Harus kreatif ya. Harus lebih kreatif lagi. Punya inovasi lagi. Punya sesuatu yang beda. Boleh beda. Putu utama adalah jasa pelayanan yang maksimal. Yang memuaskan. Kalau sebetulnya kalau saya sebagai konsumen transportasi loh Mas ya, sebetulnya transparansi Mas. Iya pasti loh Pak. Maksudnya gini, kadang-kala sales itu sales 1, sales 2, sales 3 itu harganya beda. Kadang-kala orang bingung lah. Ini yang betul yang mana? Ya, oke saya jelaskan di sini Pak. Ya. Sedikit dari pengetahuan saya tentang kenapa ada perbedaan harga. Ya. Ya. Maksudnya satu dealer loh ya? Iya satu dealer ya. harga. Kalau beda dealer kan lain cerita. Sebetulnya ini adalah persaingan yang kurang sehat. Sebetulnya kurang sehat juga. Saya tahu gaji-gaji teman sales itu berapa. Mungkin dengan gaji anak buah jenengan besaran gaji anak buah jenengan. Demi Allah saya tahu. Kembali lagi kita tahu. Nah, dia itu sebetulnya ada fee khusus. Kalau kredit loh Pak ya. Dari kami. Oh, dari pembiayaan. Khusus. Dia korbankan itu supaya jenengan bisa ambil. Oh, gitu. berarti Dia ini yang bikin berbeda ya. Berbeda. Kalau hotelnya sebenarnya semuanya sama ya. Sama semua. Diskon sama. Tuh. Dia mengorbankan hasil kerja dia. Iya. Karena intensifnya lah. Insentifnya. Makanya Mengorbankan intensifnya buat konsumen. Karena memang persaingan yang sangat ketat di dunia sales. Iya. Saya nggak menutup ini kok saya beli di si A murah, di si B kok mahal. Saya nggak mau nyalakan si B. Karena saya tahu, karena kayak nggak tahu, dia mungkin buat dia ini hak saya gitu loh. Betul, ini hak saya Pak gitu loh. Ini buat keluarga saya. Jadi mungkin teman-teman pengusaha, ayolah sama-sama menyadari karena sebetulnya ya memang anu Mas, ya itu memang transparansi. Maksudnya apa? Sebetulnya kalau pihak si sales kasih tahu mau ambil berapa sih harganya misalkanlah truk ini misalkanlah, ya kan ya, ini OTR-nya sekian Pak. Ya. Langsung transparan aja. Kalau menurut saya loh ya, kadang-kadang biar nggak bingung. Kadang-kadang saya nanya para pengusaha itu OTR-nya berapa sih? Kadang-kadang tahu. Gini Pak. Biar ada namanya press list. OTR itu press list. Press list itu yang mengeluarkan biasanya pihak dari dealer. Ya. Press list itu sudah dikonfirmasikan, diinformasikan ke setiap leasing. Press list 1 mobil super speed sekian. Ya. NMR sekian. Duktro sekian. Udah ada press list sendiri. Nah, diskonnya pun sebenarnya sudah jelas. Cuma ininya yang belum jelas ya, yang tertutup kan cuma intensif dari pembiayaan ini ya. Itu nggak mungkin diperjelas Pak, karena itu adalah cara kita supaya sales ada tambahan. Karena saya tahu gajinya sales marginnya begitu kecil sekali. Tipis. Tapi kok cakep-cakep ya Mas ya? Harus tuntutan. Oh, cakep. Iya. Mas Pugu harus cakep loh ya. Mas Edi ya. Iya. Ini kapan-kapan Mas Edi saya ajak ke sini ya. Mas Edi kayaknya sibuk banget ya Mas.
ampun. Ampun. Saya ada cerita tuh sama Mas Edi. Iya. Ko Edi tuh. Wah, bener-bener keterlaluan dia sales tuh. Itu saya bilang sales keterlaluan. Apa? Nggak pernah nyerah atau gimana orangnya? Kerja keras? Bukan. Apa? Keterlaluannya apa? Customernya sampai tanya ke saya, yang namanya Edi yang mana? Kan lucu. Oh iya. Tapi saya luar biasa. Itu saya tapi keterlaluan. Kalau saya merasakannya dia bekerja keras. Ya pasti. Luar biasa. Sekarang bayangkan orang tidak kenal tapi dia beli ke dia. Ayo logikanya. Boleh mana? Loh. Loh, masa mati teh? Waduh, ngobrol pirang jam bikin mati. Iko urip tapi. Saya wis entek batu niki. Lah ngono meneng ae. Asik tapi kalau apa masih ada kamera. Tapi apa kelihatan nggak? Kelihatan dah. Suaranya juga terdengar. Iya. Ini kamera sebelah mati lur ya, sabar. Yang penting diambil ilmunya, jangan diambil visualnya. Visualnya, iya. Ya. Karena visualnya percuma jelek-jelek. Mas kita di 2022 ini harus menunggu menurut Mas pribadi loh ya. Menunggu Komeril atau sebelum Komeril. Nah, ini kan tersisa waktu 3 bulan. Ya, anggap seperti itu. Ya. Saran saya buat teman-teman yang punya niatan mau ngambil mobil baru, ambil sebelum Komeril. Karena satu, perawatan sudah jelas di mana-mana ada. Anda pun pasti udah siap lah. Udah terbiasa dengan ekosistem itulah. Ekosistem tersebut. Ya. Gitu. Jadi ada trouble di satu daerah atau di daerah agak sedikit terpencil yang jauh dari jangkauan, di situ pasti ada bengkel yang pasti bisa ngatasi. Dan semua toko-toko sudah menyediakan di seluruh Indonesia mungkin lah. Saya kurang paham, cuma saya tahu Jawa dan Sumatera saja. Itu. Kalau nanti, tapi Komeril pasti datang dan harus dilakukan. Mulai bulan? Saya ngomong sih pertengahan tahun ini lah. Pertengahan tahun ya. Ya. Kalau kita mau belajar tentang Komeril, tentang perawatan, tentang sistem kerja, kita harus belajar kemana ini Mas? Waduh, saya kalau itu mungkin teknisinya Pak ya, saya juga nggak begitu paham. Mungkin teknisi dealer yang sudah diajari oleh pabrikan-pabrikan pasti inilah. Bisa nggak kita kira-kira ini berguru sama bus? Bisa. Mirip nggak sama bus? Bisa, sama aja. Kira-kira bisa nggak truk ini berguru sama bus? Karena bus sudah melakukan Komeril duluan. Bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau menurut Mas, bus ini kemana cara servisnya? Ya ke dealer setempat. Ke dealer ya? Dealer setempat. Kenapa saya bilang saya ketemu teknisi, dia masih belum mau mempelajari dulu, ada pelatihan lagi. Karena memang itu kebetulan mobil kategori 1 Pak, mobil pribadi yang mungkin jadi ada teknologi lain yang ada perubahan teknologi, dan itu bisa dari informasinya sih mempermudah mereka. Saya juga nggak ngerti seperti apa, atau mungkin per paket satu set ini, jadi rusak ini, ini satu set ini nanti mungkin seperti itu. Kalau konvensional Bapak udah lebih paham daripada saya, udah masyarakat lah ya, sudah sangat paham, misalnya gitu, seperti itu sih Pak. Berarti ini ya keluarnya mungkin memang keluarnya kita itu kalau trouble di jalan sih Mas, repotnya kan di situ memang ya. Nah, betul. Nah, kita harus kemana? Kalau Komeril kan masih susah ya. Ya, jadi mungkin teman-teman cepatlah hubungi saya. Nanti di podcast di bawah ini ada nanti nomor telepon saya. Iya. Tapi jangan khawatir,
nggak pasti juga saya ACC. Itu saya jujur daripada nanti sakit hati. Iya, iya, iya. Ya betul. Tapi jangan bersedih karena bukan berarti nggak tidak di ACC itu berarti bukan tidak Ada sesuatu yang perlu diperbaiki perlu betulnya. diperbaiki karena itu juga untuk kebaikan Kita bersama. gitu. Ada kekurangan-kekurangan yang perlu ditambah. Betul. Iya, iya, iya. Gitu. Ya, terima kasih Mas Haris. Siap, sama-sama Pak Jreng. Ini sharing ilmu yang sangat bermanfaat buat saya. Amin, semoga dapat manfaat kita semuanya. Amin, Ya. amin, makasih ya.